Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan fungsi inverse ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi komposisi. Untuk lanjutan hari ini adalah fungsi inverse-nya. Nah, langsung saja di sini fungsi inverse. Jika f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse fungsi f adalah suatu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Perhatikan di sini. Awalnya fungsinya itu dari himpunan A ke himpunan B. Maka kalau yang diminta adalah inverse fungsi, kebalikannya jadinya dari himpunan B ke himpunan A. Nah, makanya fungsi inverse ini dikatakan itu sebagai fungsi kebalikan ya. Nah, langsung aja kita perhatikan contoh. Diketahui f seperti ditunjukkan diagram panah di bawah ini. Nih ada sebuah diagram panah ya, A dan B. Nih A 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 ya. Nah, kemudian kita langsung lihat penyelesaiannya. Awalnya dia masih bentuk f ya, karena yang diminta di sini adalah bentuk inverse. Yang pertama dia dari A-nya ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, bentuk inverse dari diagram panah ini adalah yang ini ya. Jadi kebalikannya, B-nya sebelah kiri, A-nya sebelah kanan. Jadinya 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 kebalikannya. Nah, untuk notasinya fungsi inverse ya, itu adalah f pangkat min 1. Oke. Ya, perhatikan, ingat pokoknya kalaunya fungsi inverse itu nanti ini f pangkat min 1. Nah, kemudian di sini dikatakan dari diagram panah tersebut nih terlihat bahwa f inverse ya, dibacanya seperti itu, atau f pangkat min 1 merupakan fungsi, sehingga dikatakan f mempunyai fungsi inverse. Dia awalnya fungsi juga, tapi ketika dibalik dia juga tetap menjadi fungsi ya. Nah, ini tadi masih fungsi fx-nya, ini masih fungsinya, yang ini adalah inverse fungsinya gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya, ini hanya dasarnya saja. Sekarang kita coba masuk ke contoh-contoh soalnya atau penerapan soal. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan 3x plus 2, tentukan fungsi inverse-nya. Nah, kalau ada soal bentuknya seperti ini, yang pertama kita ubah terlebih dahulu. Fx sama dengan 3x plus 2. Ini fx-nya kita rubah menjadi y sama dengan 3x plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan x-nya sendiri ya. Jadi yang bukan x kita jadikan satu aja. Nah, y 2-nya kita pindah ruas jadinya min 2 sama dengan 3x. Nah, kemudian y min 2 sama dengan ini jadi x aja, 3-nya kita pindah jadi per 3. Nah, udah, atau kita balik jadinya seperti ini, x sama dengan y min 2 per 3. Nah, kalau sudah bentuknya awalnya dia y berubah menjadi x, maka inverse-nya kalau y itu nanti ini y min 2 per 3 ya. Nah, kalaunya inverse, fungsi inverse, karena yang diminta adalah fungsi inverse x, maka di sini x sama dengan y-nya kita ganti jadi x min 2 per 3. Nah, ini jawabannya ya. Jadi dibolak-balik. Nah, kalau misalnya seperti ini, misalnya ditanyakan adalah contoh lagi, misalnya ditanyakan tentukan inverse fungsinya jika 5 ya. Tentukan nilai x. Sebenarnya tentukan nilai x, sorry. Nah, tentukan nilai x jika f inverse-nya adalah 5. Nah, f inverse x-nya adalah 5. Jadi ini tadi soal yang pertama ya, tentukan fungsi inverse x-nya, ini jawabannya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyakan adalah tentukan nilai x jika fungsi inverse x-nya adalah 5. Nah, kita tadi sudah dapat
F inverse X itu sama dengan X min 2 per 3. Nah, di sini tadi F inverse X-nya sama dengan 5, berarti kita ganti menjadi 5 sama dengan X min 2 per 3. Nah, bisa kita pindah ruas, 3 pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya 3 dikali 5 sama dengan X min 2. 3 kali 5, 15 sama dengan X min 2. 15 min 2 pindah ruas plus 2 sama dengan X 17 ya. Nah, atau balik aja X sama dengan 17. Nah, ini jawabannya ya. Kalau misalnya ditanyakan adalah tentukan nilai X jika F inverse X-nya adalah 5. Nah, semoga bisa difahami ya untuk contoh soal ini. Nah, di sini akan Ibu kasih tahu juga untuk cara cepatnya ya. Kalau kita menggunakan rumus cepat jika ada bentuk soal seperti ini. Nah, soal seperti ini itu sama dengan bentuk fungsi bentuk fx itu sama dengan ax plus b kan. Nah, kalau ada bentuk seperti itu, ini ada sebenarnya rumus cepatnya. Rumus cepat. Sini tuliskan ya. Fx sama dengan ax plus b. Itu kalau misalnya kalian mencari fungsi inverse-nya akan menjadi x min b per a. Kalau misalnya ada sebuah fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka untuk fungsi inverse x-nya itu adalah min dx plus b per cx min a. Nah, ini adalah rumus cepatnya ya. Nah, kita coba menggunakan rumus cepat. Tadi bentuknya ini sama ya, ax plus b, a nya adalah 3, b nya adalah 2. A nya adalah 3, b nya adalah 2. Maka fungsi inverse nya adalah, ini kan x min b per a sama dengan x min b nya adalah 2, a nya adalah 3. Nah, sama enggak? Nah, sama ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan rumus cepat ini ya. Nah, untuk contoh yang kedua kita bisa pakai yang ini ya. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Contoh, diketahui fx sama dengan x plus 3 per 2x min 5. X tidak boleh sama dengan 5 per 2. Tentukan inverse fungsi. Nah, ini sama dengan contoh yang sebelumnya tadi. Jadi langkah pertamanya fx yang kita rubah menjadi y. Fx sama dengan x plus 3 per 2x min 5. Ini kita ganti menjadi y sama dengan x plus 3 per 2x min 5. Nah, kemudian kita pindahkan dulu 2x min 5 nya ke sebelah kiri, jadinya nanti y buka kurung atau kali ya, 2x min 5 sama dengan x plus 3, y kali 2x, 2xy, y kali min 5, min 5y sama dengan x plus 3. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini sebenarnya bisa kita pecah ya. Kita pecah supaya nanti x-nya, ini kan ada x-nya 1 ya, x-nya bisa kita letakkan di luar. Nah, supaya x-nya ini hasilnya 2xy, maka di dalamnya ini 2y. Kemudian min kita masuk ke contoh lagi. Diketahui fx sama dengan x plus 3 per 2x min 5. Untuk x-nya tidak boleh sama dengan 5 per 2. Ini maksudnya untuk penyebutnya ya, tidak boleh 5 per 2. Tentukan inverse fungsinya. Nah,
Untuk penyelesaian bentuk soal seperti ini kita bisa menggunakan cara cepat. Nah, tapi sebelumnya ini kita pakai cara yang biasa dulu. Jadi langkah pertama fx-nya kita rubah menjadi y. Tulis dulu di sini fx sama dengan x plus 3 per 2x min 5. fx-nya kita ganti menjadi y sama dengan x plus 3 per 2x min 5. Kemudian 2x min 5 kita pindah ke sebelah kiri, y jadinya dikali 2x min 5 sama dengan x plus 3. Y kali 2x, 2xy, y kali min 5 min 5y sama dengan x plus 3. Nah, kita pindahkan aja yang x-nya, yang x ke sebelah kiri, yang y ke sebelah kanan. Nih, karena di sini masih ada x-nya, jadi kita tulis dulu 2xy. X-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, min x sama dengan min 5y ke sebelah kanan. Jadinya 5y plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita pecah ya. 2xy min x ini, x-nya kita taruh di luar. Kemudian x ini dikali berapa supaya hasilnya 2xy, yaitu 2y. Nah, kemudian x ini dikali berapa supaya hasilnya min x, dikali dengan min 1. Nah, sama dengan 5y plus 3. Nah, jadi x-nya nanti setelah ini akan sendirian ya. Di x sama dengan 5y plus 3 per 2y min 1. Nah, ini kan di sini masih variabel y ya. Nah, ini nanti fungsi inverse juga tapi yang y. Jadinya 5y plus 3 per 2y min 1. Nah, sekarang karena kita sini menggunakan fx, maka fungsi inverse x, y nya kita rubah menjadi x, jadinya 5x plus 3 per 2x min 1 ya. Ini jawabannya. Atau bisa kita tambahkan untuk x nya tidak boleh sama dengan 1 per 2. Ini 1 per 2 dari mana? Dari penyebutnya ini 2x min 1. Kalian bisa tulis 2x min 1 sama dengan 0. Saya tidak sama dengan 0 aja gitu. Nah, 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. Nah, ini untuk yang di bawahnya ini, karena penyebut tidak boleh 0, jadi harus pakai tidak sama dengan, tidak sama dengan. Nah, ini untuk contoh tadi ya. Nah, untuk cara cepatnya kan sudah ada di contoh yang sebelumnya tadi. Untuk cara cepat, jika ada yang bentuknya seperti ini, fx ini bentuknya sama dengan fx sama dengan ax plus b per cx plus d kan. Nah, sama nggak dengan soal ya? Sama. Ini tadi soalnya kan fx sama dengan x plus 3 per 2x min 5. Nah, kalian tinggal tentukan a, b, c, d nya. Kita ini menggunakan cara yang kedua ya. Ini cara cepat. Nah, cc, cara cepat. A nya 1, b nya 3, c nya 2, d nya min 5 ya. Nah, untuk inverse, jika ada yang bentuknya seperti ini, tadi pakai cara cepat aja kita, maka inverse-nya adalah min dx plus b per cx min a. Nah, langsung kita masukkan ke dalam sini, sama dengan min dx. Tadi awalnya min ya. Nah, ini min, d nya adalah min 5, min 5x tambah b nya adalah 3. Nah, per ini sebenarnya x nya di luar. Oke, kemudian c nya adalah 2x min a nya adalah 1. Jadi inverse nya adalah negatif kali negatif 5
positif ya, 5x plus 3 per 2x min 1. Nah sama nggak? Sama ya. Nah jadi ini untuk cara cepatnya jika bentuknya seperti ini. Semoga bisa difahami untuk penjelasan dari ibu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kita masuk ke contoh berikutnya. Nah untuk contoh berikutnya ini berkaitan dengan fungsi inverse tapi dari fungsi komposisi ya. Jadi langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan 3x min 4. Tentukan fungsi inverse dari g bundaran f. Nah, jadi sebelum kita masuk ke fungsi inverse-nya ini, kita cari dulu g bundaran fx-nya. Jadi kita cari dulu g bundaran f x itu sama dengan g kali fx. Sama dengan g dulu kita tulis, fx nya adalah 2x plus 1, kemudian 2x plus 1 kita masukkan ke fungsi gx, gx nya adalah 3x min 4, berarti 3 x nya ini kita ganti dengan 2x plus 1, 2x plus 1 dikurang 4 sama dengan 3 kali 2x 6x, 3 kali 1 plus 3 min 4 sama dengan 6x min 1 ya. Ini adalah g bundaran fx nya. Sekarang yang ditanyakan adalah g atau inverse dari g bundaran fx nya. Nah perhatikan tadi kita udah dapat ini ya, 6x min 1. Nah ini kan bentuknya sama dengan contoh tadi yang sebelumnya, yaitu fx sama dengan ax plus b ya. Nah kita di sini menggunakan rumus aja atau cara cepat aja. Nah kalau ada bentuknya seperti ini, maka untuk mencari fungsi inverse-nya itu adalah x min b per a. Nah di sini kita tahu a-nya adalah 6, b-nya adalah min 1. Nah kita masukkan aja g bundaran f pangkat min 1x itu sama dengan x min b per a sama dengan x min b nya adalah min 1 per a nya adalah 6 sama dengan x min kali min 1 positif 1 per 6. Nah ini adalah fungsi inverse-nya dari g bundaran f. Nah ini dia jawabannya ya. Semoga bisa dipahami untuk contoh ini. Kita masuk ke contoh berikutnya. Berikutnya masih berkaitan dengan fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah di sini disajikan diketahui fungsi f inverse x itu adalah 2x plus 5 dan g inverse x nya adalah 3x plus 4. Tentukan g inverse dari g bundaran f dan inverse dari f bundaran g. Nah jadi ini sudah diinverskan keduanya. Yang kita cari hanya g inverse dari g bundaran f nya dan f inverse dari f bundaran g nya ya. Jadi langsung aja ini kita cari yang pertama dulu, yaitu g bundaran atau inverse dari g bundaran f x itu sama dengan g inverse buka kurung f inverse x ya. Ini sama dengan fungsi komposisi, rumus fungsi komposisi yang paling awal ya, sama, cuman ini kita tambahkan pangkat min satunya saja. Nah sama dengan g inverse nya f inverse x nya itu adalah ini 2x plus 5. Nah 2x plus 5 kita masukkan ke fungsi inverse dari g. Nah ini ya, yaitu 3x plus 4, maka kita tulis 3 buka kurung x nya ini menggantikan 2x plus 5 ya. X nya kita ganti 2x plus 5 ditambah 4 sama dengan 3 kali 2x 6x, 3 kali 5 15 tambah 4 sama dengan 6x
15 tambah 4 19 sudah. Nah, ini jawabannya untuk G bundaran f x atau fungsi dari G bundaran f. Nah, sekarang kita cari fungsi inverse dari f bundaran G ya. Nah, f bundaran G, fungsi inverse dari f bundaran Gx itu sama dengan yang kebalikan ini, yaitu f inverse buka kurung G inverse x ya. Ini perhatikan urutannya aja. Kalau ini tadi G bundaran F dulu, maka G-nya dulu baru F-nya. Kalau ini F bundaran G, maka F-nya dulu baru G-nya. Nah, sama dengan kita tulis F inverse G inverse X-nya adalah ini 3X plus 4. Kemudian 3X plus 4 ini kita masukkan ke F inverse X ya. Nah, yang ini yaitu 2x plus 5, maka kita tulis 2 buka kurung x nya kita ganti 3x plus 4 ditambah 5 sama dengan 2 kali 3x 6x 2 kali 4 8 tambah 5 sama dengan 6x plus 13 ya.